Lihat banyak orang yang kemudian menikmati harta-harta yang haram, padahal Allah bentangkan untuk dia harta-harta yang halal, dibentangkan untuk dia harta yang halal, tapi dia masih mencari harta-harta yang haram. Ya. Kalau orang tahu dia sedang menikmati harta yang haram, tahu manusia di sekelilingnya, tahu tetangganya, tahu saudaranya, dia akan malu. Tapi di hadapan Allah dia tahu ketika dia menikmati sesuatu yang bukan haknya, dan dia nikmati itu, dan dia nggak malu kepada Allah. Jadi Masya Allah, maka Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepada Allah daripada kepada manusia. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan yang besar kepada kita sehingga pada subuh hari ini Allah bangunkan kita dan Allah menggerakkan hati-hati kita dalam rangka menuju rumah Allah yang mulia ini, dan kita sempurnakan dengan jalan kita menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memiliki sebuah fadilah dan keutamaan yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita, basyiru ala masaina fi dhulami ilal masjid bin nurit tammah yaumal qiyamah. Kata Nabi kita, berikan kabar gembira, basiru, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan di waktu subuh, dia berangkat ke masjid, maka dia diberikan kabar gembira bahwa dia akan diberikan bitnurit tamma, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi hari ini kita berjalan dalam kegelapan, tapi insya Allah di hari akhirat nanti Allah akan berikan cahaya penerang bagi orang-orang yang istiqamah menegakkan subuh berjamaah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada kita semuanya, kata beliau, man shallas subha, barang siapa yang menegakkan subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada pada jaminan Allah, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi kita mengatakan, barang siapa yang menegakkan subuh berjamaah, man shallal bardain, barang siapa yang menjaga sholat di dua waktu dingin. Para ulama menyebutkan dua waktu dingin adalah waktu subuh dan waktu sholat asar. Maka kata Nabi kita, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan bentuk min alamatil khairi, tanda-tanda kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Tema dakwah kita pada subuh hari ini sebagaimana tema yang telah ditetapkan oleh penceramah yang seharusnya dan yang sebelumnya, yaitu tentang keutamaan memiliki sifat malu.
di mana penceramah sebelumnya itu mengambil referensi dari kitab Syarah Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebuah kitab yang berisi tentang al-jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang bicara tentang pondasi dan pokok-pokok agama. Dan ini sebuah perkara yang sangat luar biasa ketika hari ini kita membahas tentang perkara malu. Dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini dinukilkan pada hadis yang ke nomor 20. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu qala, dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara perkara-perkara yang menjadi kalam-kalam terbaik, yang menjadi wasiat-wasiat terbaik yang telah disampaikan dari sejak zaman kenabian pertama. Jadi ini wasiatnya para nabi terdahulu sampai nabi di akhir zaman, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka semua mereka mengatakan, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tidak punya malu, maka lakukan, kerjakan apapun yang kalian inginkan. Hadis ini disahihkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 3483, kemudian nomor 3484 dan nomor 6120. Dan para ulama sepakat dengan kesahihan hadis ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, di hadis ini dengan gamblang dan jelas menjelaskan kepada kita bahwa di antara wasiat-wasiat terbaik, hampir semua nabi mewasiatkan perkara ini. Karena hadis ini diawali, kata nabi kita, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, bahwa wasiat ini telah disampaikan dari sejak zaman kenabian yang pertama. Maka yang harus kita sadari bahwa ternyata para nabi dahulu mereka mewasiatkan kebaikan kepada generasi-generasi setelahnya. Maka kita juga demikian. Ketika hari ini kita punya generasi-generasi, punya anak cucu, maka sering-seringlah kita berwasiat dalam kebaikan. Karena cara kita berwasiat dalam kebaikan itu bagian dari cara kita agar usia pahala kita lebih panjang daripada umur kita. Nah, umur terbatas ya Pak ya. Nah, mungkin orang umurnya hanya 60 tahun, 70, 80, 90, jarang yang 100. Tapi kita berharap bahwa usia pahala kita lebih panjang daripada umur kita. Gimana caranya? Sering-seringlah berwasiat dalam kebaikan. Ya. Sering-seringlah menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Kita nggak tahu kalimat yang mana, wasiat kebaikan yang mana yang akan mengantarkan manusia, yang akan mengantarkan anak-anak kita kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Ingatkan mereka dalam kebaikan-kebaikan. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih itu banyak sekali nas-nas yang menjelaskan wasiat-wasiat orang-orang terdahulu. Kita mengenal dengan suatu ayat yang bicara tentang inspirasi Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, dia katakan, ma ta'buduna min ba'di, kalau nanti ayah sudah meninggal dunia, siapa yang kalian sembah sepeninggal ayah? Nah, ini pertanyaan, ini perkara berkaitan dengan tauhid yang kemudian harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Nanti kalau ayah sudah meninggal nih, kalian masih rajin nggak sholat? Masih rajin nggak baca Quran? Nah, ini harus sering diingatkan kepada generasi kita. Ya. Ada ayat bicara tentang inspirasi Luqman kepada anaknya.
Luqman bicara sama anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, jangan persekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar, akhbarul kabair. Ini wasiat Luqmanul Hakim, seorang sosok ayah yang soleh, yang perkataannya itu sangat bijaksana. Nah, maka seorang ayah dia tidak hanya mewasiatkan perkara yang berkaitan dengan harta, perkara yang berkaitan dengan warisan, tapi ada perkara yang lebih penting, yaitu mewasiatkan ketakwaan. Dan ini juga dicontohkan oleh seorang khalifah yang mulia, Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Umar bin Abdul Aziz itu senantiasa mewasiatkan ketakwaan kepada anaknya. Ketika dia ditanya, kenapa yang engkau wasiatkan ketakwaan? Kata Umar bin Abdul Aziz, wasiat takwa itu lebih mulia dan lebih utama daripada mewasiatkan perkara berkaitan dengan harta. Karena kalau anak-anak generasi berikutnya itu diwasiatkan dengan ketakwaan, maka Allah yang akan menjaga mereka. Allah yang akan menjaga mereka. Nah, ini perkara akidah yang wajib untuk kita yakini, ya. Bagaimana kemudian kita mencontoh para nabi-nabi terdahulu, mereka senantiasa berwasiat dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada generasi-generasi mereka. Dan di antara wasiat yang terbaik yang pernah mereka sampaikan adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi kita, para nabi-nabi terdahulu, semua nabi dia bilang kepada generasi-generasi mereka setelahnya, jika kalian tidak punya malu, maka lakukan apapun yang kalian inginkan. Ya. Ini sebuah perintah yang berisi ancaman. Kalimat masyi'ta itu fasna masyi'ta, lakukan. Bukan berarti kita disuruh untuk bebas di dunia ini, ya. Karena ingat, dunia ini bukan tempat kita sebebas-bebasnya untuk melakukan sebuah perkara apapun. Tapi dunia ini adalah sijnul lil muslim. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Banyak perkara yang boleh jadi perkara itu kita senangi, kita suka dengan perkara itu, tapi syariah membatasi, bahkan syariah melarang. Kenapa? Karena dunia ini bukan surganya kita. Dunia ini bukan surganya kita, maka kita terikat oleh hukum syar'i. Surga kita bukan di dunia, tapi Allah katakan a'dattu li'ibadatis salihin, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku, kata Allah, surga. Dan surga itu Allah katakan, sifat surga itu kata Allah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Surga yang Allah siapkan untuk kalian di akhirat itu sebuah keindahan yang enggak pernah dilihat oleh mata kalian, sebuah keindahan yang enggak pernah didengar oleh telinga kalian. Bahkan keindahan surga itu nggak pernah terlintas dalam hayalan-hayalan kalian. Nah, jadi kalau kita menghayal, Pak, wah, sebuah tempat yang indah, makanannya enak gitu ya, didampingi oleh apa? Istri yang sangat cantik umpamanya, dan kita hayalkan surga seperti itu, maka hayalan kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga yang sesungguhnya. Maka dunia ini bukan surga kalian. Jadi kalimat fasna masyi'ta, lakukan itu semau kalian, itu berisi tentang sebuah ancaman. Artinya kalau kalian memperlakukan, mengarungi kehidupan dunia ini dengan sebebas-bebasnya, tidak memperhatikan aturan dan hukum Allah, maka ingat bahwa setiap dosa itu konsekuensinya azab. Di sebuah hadis kursi, Allah pernah bilang kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya Muhammad akhbir ala ummatik, wahai Muhammad, kata Allah, berikan kabar kepada umatmu, bilang ada kabar dariku, kata Allah, ada sebuah kabar yang penting. Apa itu? Kata Allah, ana ghafurur rahim, bilang sama umatmu bahwa aku ini maha pengampun dan maha penyayang. Jika mereka datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka ampunanku itu sepenuh langit dan bumi.
Kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kemurkaan Allah. Tapi hadis itu nggak titik sampai di situ, Pak. Allah juga katakan wa annal adzabi adzabun alim. Tapi ingat kata Allah, aku ini punya azab. Aku punya azab dan azabku itu sangat pedih. Di satu sisi Allah mengatakan dirinya Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi ingat, jangan sampai kalian bebas dalam kemaksiatan, karena ingat setiap kemaksiatan itu ada konsekuensi yang azab, dan azab Allah itu azabun alim, azab yang sangat pedih. Nah, ini memberikan sebuah pelajaran terbesar kepada kita. Kalau kita terkhilaf, tergelincir dalam dosa, maka raih ampunan Allah, bersegera lari, karena kalimatnya berbunyi wasyari'u ila maghfirah, raih, kejar ampunan Allah. Jangan berputus asa. Tapi kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita agar kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang bebas dalam kehidupan dunia ini, bebas dalam kemaksiatan, bebas dalam dosa, karena ingat konsekuensi dosa itu adalah sebuah adab yang pedih, dan berkali-kali Allah ingatkan kita tentang perkara itu. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, maka dalam perkara ini Nabi kita mengatakan seharusnya seseorang itu dia malu ketika dia berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dalam hadis ini ulama mendefinisikan malu itu al-haya, itu malu itu artinya adalah menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah karena rasa takut kepada Allah, itu malu. Jadi Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengartikan kata-kata malu. Kata-kata malu dalam hadis ini adalah orang yang kemudian dia menahan diri, dia tahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, ya, karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Hari ini banyak orang yang kemudian dia malu bikin dosa, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena takut dicela oleh manusia. Jadi kalau kita melihat secara fitrah manusia itu, semua manusia itu punya rasa malu, pasti punya rasa malu, ya. Tapi manusia, kebanyakan manusia, kata para ulama, mereka tidak mampu menempatkan rasa malu. Semuanya punya rasa malu, itu karena itu fitrah, itu pemberian dari Allah, semuanya punya rasa malu. Tapi kemudian mereka hanya tidak mampu menempatkan rasa malu. Dia kalau kemaksiatannya itu diketahui sama orang lain, begitu malunya dia. Kalau diliput sama media, dipublish sama orang lain, dia malu. Tapi ketika dia berbuat maksiat, dia tahu Allah melihatnya. Ketika dia berbuat maksiat, dia tahu Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Tapi kemudian dia meremehkan, mengabaikan pandangan Allah. Makanya di antara bentuk puncak dari ketaatan adalah perkara ihsan. Kita pernah mengkaji tentang hadis Jibril, tentang perkara Islam, perkara iman, dan perkara ihsan. Dan ihsan itu kata Nabi kita, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sadarilah Allah melihatmu. Allah mengetahui apa isi hatimu. Setiap kemaksiatan yang engkau tegakkan, maka Allah tahu dengan perkara yang engkau lakukan. Maka kalau orang kemudian dia punya rasa takut kepada Allah, maka tentu dia akan memiliki rasa malu untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi takut itu adalah inti ketakwaan, Pak. Di dalam Al-Quran itu ada sekitar 48 kali itu Allah bicara tentang khasyatullah, takut kepada Allah. Karena saking pentingnya perkara takut itu. Dan kalau orang takut kepada Allah, maka dia akan malu ketika dia berbuat maksiat kepada Allah. Jadi takut itu adalah apa? Takut itu adalah inti dari ketakwaan. Dan kalau orang kemudian dia takut kepada Allah, maka itu akan membuat makhluk-makhluk yang jahat takut kepadanya.
ada sebuah kejadian yang nyata dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Ya'la rahimallahu ta'ala di kitab Tabaqatul Hanabilah. Dia cerita tentang sifat malunya Imam Ahmad, dan di antara tanda orang yang punya sifat malu kepada Allah, maka dia punya rasa takut yang besar kepada Allah. Dia takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut kalau ibadahnya tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah, takut kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah. Al-Imam Ibnu Abi Ya'la itu dia cerita, kata dia, di suatu waktu khadim, pembantunya khalifah seorang wanita, khalifah yang bernama Al-Mutawakkil, itu kemasukan jin. Ya, jadi pembantu khalifah. Kisah ini disahihkan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah oleh Al-Imam Ibnu Abi Ya'la. Jadi pembantu khalifah itu kerasukan jin. Kemudian khalifah dipanggil semua orang-orang alim yang berada di istana kekhalifahan. Maka orang alim itu berkumpul dan khalifah meminta, tolong ruqyah wanita ini, tolong ruqyah, bacakan Al-Quran untuknya agar jin yang ada di tubuhnya itu bisa keluar. Maka berkumpul orang alim itu berkumpul, dan kemudian mereka bacakan ayat Al-Quran, dan ternyata jinnya nggak keluar. Nah, jinnya ini begitu kuat. Kemudian khalifah kebingungan, ini wanita makin meronta-ronta ini, makin ngamuk dia. Kemudian kata penjaga istana, coba datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmadnya panggil, suruh datang ke istana khalifaan, suruh Imam Ahmad yang meruqyah. Maka kemudian didatangkan utusan untuk mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan ditanyakan. Ketika Imam Ahmad didatangi, ternyata Imam Ahmad berada di majlis ilmu, sedang menyampaikan ilmu. Dan kita tahu bahwa ulama dahulu menjadikan syiar ilmu, majlis ilmu, majlis yang sangat penting. Mereka mengatakan majlis ilmu itu adalah majlis yang sangat penting, lebih penting daripada majlis apapun, bahkan lebih penting daripada pertemuan-pertemuan di istana kekhalifahan. Maka Imam Ahmad mengatakan ketika dia diminta untuk datang untuk meruqyah wanita itu, kata Imam Ahmad, saya nggak bisa. Saya berada di majlis ilmu dan saya tidak akan meninggalkan keberkahan majlis ini, nggak akan saya tinggalkan. Kata Imam Ahmad, kalau hanya persoalan untuk meruqyah wanita itu, kata Imam Ahmad, maka pergilah keluar, kata dia. Kalian utusan khalifah, pergilah keluar. Di luar itu ada sendalku. Dia kasih sendalnya. Ambil sendalku itu dan berikan sendalku itu kepada wanita itu. Masya Allah, jadi pakai sendal gitu kan. Masya Allah. Ini kisah ini sahih, ya, di kitab Tabaqatul Hanabilah, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Ya'la. Kemudian diantarkan sendal itu. Belum sampai sendal itu ke wanita itu, maka jinnya keluar. Dia katakan, kalau memang ulama ini yang menyuruhku untuk keluar, maka aku akan keluar dari tubuh wanita ini. Jadi sendalnya belum sempat untuk ditepakin, ya, belum sempat untuk dipukulkan gitu, ya. Maka kemudian jin itu keluar. Apa yang membedakannya? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Makanya kita harus ingat ketika kemudian kita meruqyah umpamanya, ya, ada orang yang kerasukan umpamanya kemudian diruqyah, maka demi Allah yang membuat orang itu sehat, jinnya keluar, sesungguhnya bukan karena Al-Quran. Ini ulama menjelaskan pada bab akidah. Al-Quran itu hanya wasilah, cara kita mengobati sesuai dengan sunnah Nabi yang benar. Tapi yang membuat orang itu sembuh, yang membuat jin itu keluar adalah karena Allah yang berkehendak. Karena kalaulah kemudian Al-Quran yang menyembuhkan umpamanya, maka mungkin setiap orang yang membaca Al-Quran mungkin bisa disembuhkan. Tapi Allah yang berkehendak, dan Allah mengetahui hati mana yang bersih, hati mana yang takut kepada Allah. Ketika lisan pemilik hati itu membaca Al-Quran, dan dia yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengetahui hati manusia. Nah, makanya ingat bahwa rasa malu itu, malu untuk bermaksiat kepada Allah, ya, malu tidak mentaati perintah Allah,
itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kemudian dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Para ulama juga membahas, kata para ulama kita, orang-orang yang tidak memiliki sifat malu itu karena mereka beranggapan dunia ini segala-galanya. Dunia ini segala-galanya. Sehingga kemudian secara lisan dia yakin dia akan kembali kepada Allah, tapi secara keyakinannya seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Secara keyakinannya dia seolah-olah dia menyatakan dia tidak akan pernah dibalas terhadap perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia beranggapan dunia ini segala-galanya, padahal kita harus tahu dunia ini sebuah permainan. Bahkan Allah mengatakan bahwa dunia ini kesenangannya adalah mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan bahwa dunia ini, kata Nabi kita dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, kata Nabi kita, dunia ini terlaknat. Simak sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, innad dunya mal'unatun. Dunia ini, kata Nabi kita, dilaknat. Dunia ini dikutuk. Dunia inilah tempat nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, dihukum. Jadi dunia ini tempat penghukuman. Karena nenek moyang kita berasal dari surga, kita penduduk surga. Karena nenek moyang kita berasal dari surga, dan kemudian Allah keluarkan Nabi Adam alaihi salam di tempat, dan tempat hukuman itu adalah dunia. Makanya Allah katakan dunia ini, kata Allah, terlaknat, kata Allah. Bahkan para ulama pernah mengatakan bahwa dunia ini nggak punya masa depan. Para ulama kita mengatakan dunia ini nggak punya masa depan. Lihat orang yang kaya, begitu hebat kekayaannya, sekaya apapun dia, maka akan berakhir dengan kematian. Selesai hidupnya. Setinggi apapun jabatannya, pasti akan berakhir dengan kematian. Selesai kehidupannya. Makanya kata para ulama, dunia ini nggak punya masa depan. Masa depan kita adalah akhirat. Ya, tapi memang kita tidak boleh meninggalkan dunia. Kita boleh menikmati dunia ini sepanjang tidak merusak akhirat kita. Makanya jadikan dunia ini wasilah kemuliaan. Jangan jadikan dunia ini tujuan. Nah, kalau hari ini kemudian kita punya masa depan, cita-cita, umpamanya kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, ya, itu masa depan kita di dunia. Kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, bisnismen yang sukses umpamanya, maka niatkan kesuksesan kita di dunia harus berdampak kepada kemuliaan kita di akhirat. Jangan tegak masa depan dunia itu dengan sendirinya, ya, tapi landasi dengan kemuliaan akhirat. Sehingga ketika orang sukses dalam perkara dunianya, tujuannya agar dia lebih mulia di akhirat. Maka Nabi kita mengatakan innad dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat, kata Nabi kita. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Bayangkan dari lisan manusia yang paling mulia keluar kata-kata laknat. Karena saking pentingnya hadis ini. Dunia ini dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dan yang enggak dilaknat itu, kata Nabi kita, cuma 4 yang enggak dilaknat. Siapa mereka? Zikrullah. Orang yang senantiasa lisannya berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah. Ya. Yang kedua, kata Nabi kita, orang yang enggak dilaknat oleh dunia itu adalah wa mawalah. Orang yang istiqomah dalam ketaatan, dia jaga ketaatannya. Maka fungsinya malu itu, kenapa kita harus malu? Malu ketika berbuat maksiat kepada Allah, malu ketika tidak mentaati Allah. Al-haya lihifzil haya. Haya lihifzil haya. Malu itu untuk menjaga kehidupan agar lebih baik. Makanya kalimatnya hampir sama, haya dengan haya. Haya itu artinya malu, haya itu artinya kehidupan. Kalau engkau malu, maka kehidupanmu akan berkualitas di hadapan Allah. Ya. Yang ketiga yang enggak dilaknat sama dunia, sama Allah Subhanahu wa taala, yang enggak terkena laknat dunia adalah alimun. Orang yang memahami ilmu agama. Dengan kita berilmu itu, maka harusnya kita makin malu, makin takut kepada Allah.
Makanya kalau hari ini kita menuntut ilmu, setiap hari kita duduk di majlis ilmu, mari kita evaluasi diri kita. Karena di antara bentuk tanda ilmu yang berkah apa? Kata para ulama, tanda ilmu yang berkah itu adalah ziyadatul ilmi, ziyadatul khasyah. Bertambah ilmu, bertambah rasa takut. Bertambah ilmu, bertambah rasa takut. Lihat, kalau ada orang yang kerja, umpamanya kerja di suatu perusahaan, kalau dia berangkat ke kantor, tiba-tiba dia terlambat dia. Pas dia terlambat, langsung dia ketemu dengan atasannya yang dia anggap atasannya itu yang menggaji dia, maka dia akan malu. Malu dia terlambat. Kenapa dia malu? Karena dia merasa yang menggaji dia atasannya, dia merasa atasannya berjasa kepada dia, maka dia malu dia. Tapi bayangkan, manusia diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah. Terkadang ketika kita terlambat sholatnya, terlambat beribadah kepada Allah, terlambat memenuhi panggilan Allah, banyak manusia yang beranggapan itu biasa-biasa saja, padahal dia tahu kehidupan ini Allah yang menjamin untuknya. Ya. Lihat banyak orang yang kemudian menikmati harta-harta yang haram, padahal Allah bentangkan untuk dia harta-harta yang halal, dibentangkan untuk dia harta yang halal, tapi dia masih mencari harta-harta yang haram. Ya. Kalau orang tahu dia sedang menikmati harta yang haram, tahu manusia di sekelilingnya, tahu tetangganya, tahu saudaranya, dia akan malu. Tapi di hadapan Allah dia tahu ketika dia menikmati sesuatu yang bukan haknya, dan dia nikmati itu, dan dia nggak malu kepada Allah. Jadi Masya Allah, maka Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepada Allah daripada kepada manusia. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi kita cerita, ada seseorang ketika kemudian dia mandi di tempat umum, dia buka auratnya. Maka kemudian Nabi berdiri di atas mimbar, kata Nabi cerita tentang orang itu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih berhak untuk engkau malu kepada Allah, untuk engkau menutup auratmu di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Nah, jadi banyak manusia hari ini kemudian hilang rasa malunya kepada Allah. Ada orang yang kemudian diberikan karunia harta yang begitu banyak, tapi mereka begitu perhitungan dalam urusan sedekah, ya. Coba kalau kita bayangkan ya, kalau kemudian ulama itu membahas, punya kalau kita hadir di kondangan nih Pak, hadir di acara kondangan, resepsi pernikahan di sebuah gedung yang mewah, terus kita bawa amplop Pak ya, bawa amplop isinya duit. Kalaulah orang tahu isi duit kita itu cuma 50.000 umpamanya, 50.000 atau 100.000 atau berapa, 50.000 lah umpamanya ya, orang tahu kita hadir di sebuah acara resepsi gedung yang mewah, dan orang tahu kalau kita isi amplop kita itu cuma 50.000, begitu malunya kita kalau orang sampai tahu. Tapi bayangkan ketika Allah memberikan sebuah kenikmatan yang besar kepada kita, dan kalau seandainya kita cuma bersedekah itu dalam sebuah nilai yang sangat sedikit, itu pun pas 1 bulan sekali umpamanya, atau pas Jumatan saja umpamanya, banyak orang yang tidak malu kepada Allah, padahal diberikan sebuah kenikmatan yang besar oleh Allah. Maka kata para ulama, di antara tanda hilangnya malu yang akan menghilangkan tanda keberkahan hidup, ketika orang tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Imam Syafi'i itu pernah ditanya, kenapa ada orang yang malas sholatnya? Kata beliau, orang itu malas sholat, kata Imam Syafi'i, karena dia nggak mau berterima kasih kepada Allah, karena dia nggak mau bersyukur kepada Allah, Coba antum bayangkan, apa kaitannya orang yang nggak sholat dengan tidak bersyukur? Sekilas mungkin tidak ada kaitannya, tapi ulama membahas, kata para ulama, bayangkan kalau ada orang hari ini ngasih kita duit berapa? 500 juta umpamanya. Ada orang baik tiba-tiba dia ngasih kita duit
hai fulan, ini duit untukmu 500 juta. Ini orang baik ini. Maka saya yakin ketika dia butuh kepada kita, kita akan datang kepada dia. Kita dipanggil ke rumahnya, fulan datang ke rumahku. Ternyata jadwal dia manggil itu tabrakan dengan jadwal kajian di Darussalam. Mana Pak yang didahuluin Pak? Panggilan dia atau kajian? Nah, udah tahu kita jawabannya ya Pak ya. Ya mungkin rata-rata, mungkin kalau rata-rata di luar sana, mungkin nggak di sini, mungkin yang dipenuhi jadwal panggilan dia. Karena ini orang baik ini. Dia manggilnya cuma sesekali doang. Kita akan datang ke rumah dia, dia ngasih kita duit 500 juta umpamanya. Tapi bayangkan, Allah itu ngasih kita 2 mata. 2 mata Allah kasih kepada kita. Ya. Kalaulah 2 mata ini, ada orang yang mau beli mata kita 500 juta, demi Allah nggak akan pernah kita jual. Bahkan kalau berkali lipat ada orang yang mau beli mata kita ini 500 miliar, demi Allah nggak akan pernah kita jual. Dan Allah itu memanggil kita 5 kali sehari semalam, dipanggil kita oleh Allah. Dan jarang manusia yang bisa untuk memenuhi panggilan Allah. Sementara begitu hebatnya manusia berterima kasih kepada makhluk, tapi lupa ini baru 2 mata ini Pak. Nah, kita belum kaji paru-paru kita, jantung kita, lambung kita. Nah, maka ini perkara para ulama, kalau kemudian orang tidak punya rasa malu, maka dia akan lari dari rasa syukur. Makanya agar kita punya rasa malu itu, kita harus memahami keagungan Allah. Allah saja Pak, kenapa sifat malu itu mulia? Kenapa sifat malu itu mulia? Karena sifat malu adalah bagian dari sifat Allah. Antum simak hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani di kitab Silsilah Al-Hadits As-Shahihah. Kata Nabi kita, Allah itu malu. Nabi yang bilang, ini hadis sahih, Allah itu malu kepada orang yang ketika berdoa dia mengangkat tangannya, dia angkat tangannya dan Allah tidak mengabulkan permintaannya, Allah malu kepadanya. Makanya doa itu Pak, kalaulah kita memenuhi syarat dikabulkannya doa, doa itu pasti dikabulkan. Makanya Allah katakan, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Ini udah banyak minta nih Ustaz. Nah boleh jadi kemudian permintaan kita mungkin terhalangi oleh dosa-dosa kita, tapi doa itu Allah kabulkan. Allah bilang Allah malu kepada orang-orang yang ketika dia berdoa dan kemudian Allah menolak permintaannya, dia angkat tangannya dan Allah tolak permintaannya. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, maka mari kemudian kita memiliki sifat malu. Utsman bin Affan, satu di antara 10 sahabat yang dapatin basyirah bidukhulil jannah. Utsman itu diberikan kabar gembira, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan di antara kemuliaan Utsman apa? Utsman seorang sahabat yang memiliki rasa malu yang besar. Ya, sampai kata Nabi kita, malaikat saja itu malu dengan Utsman karena Utsman punya sifat pemalu. Jadi pemalu dalam makna hadis ini adalah menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan itu dia tahan dirinya karena dia takut kepada Allah, dia takut kepada Allah. Maka tanamkan sifat malu ini agar kemudian Allah memuliakan kita. Terakhir ulama kita mengatakan, kata para ulama kita, di antara bentuk cara kita untuk menerapkan sifat malu itu adalah dengan cara kita menyibukkan dalam ketaatan. Uqbah bin Amir pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, kata dia, ya Rasulullah, wa man najah, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku jalan keselamatan. Ini inti bagaimana cara kita mempraktekkan sifat malu itu. Maka kata Nabi, caranya kata Nabi adalah amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jadi kalau engkau punya sifat malu, maka engkau tidak akan sembarangan bicara. Kalau mau ngomong mikir dulu gitu ya. Jaga lisanmu, karena setiap lisan, setiap lafaz dari kalimat yang engkau baca ada malaikat yang mengawasimu. Ya. Yang kedua kata Nabi kita adalah wal yasa'ka baituk. Kalau engkau pengen punya sifat malu, gimana cara menerapkannya? Kata Nabi kita, wal yasa'ka baituk, sibukkan dirimu dalam ketaatan di rumahmu. Menarik hadis ini Pak. Hadis ini mengatakan sibukkan dirimu dalam ketaatan di rumahmu.
Jadi mentaati Allah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di kantor, tidak hanya di jalan, tidak hanya ketika berhadapan dengan orang lain, tapi di rumah. Kenapa Pak hadis itu mengatakan rumah? Karena banyak orang yang begitu soleh di luar rumah, begitu baik tampilannya di luar rumah, tapi ternyata di rumah dia tidak sebaik di luar. Istrinya tahu perangainya. Makanya saya pernah katakan harusnya surat apa tuh? Kelakuan baik itu harusnya mintanya sama istri harusnya. Bukan sama polisi gitu ya. Karena istrinya tahu perangainya gitu kan. Nah gitu. Makanya Nabi katakan, lihat hadis yang mulia ini. Kata Nabi, sibukkan dirimu dalam ketaatan di mana? Di rumahmu. Karena boleh jadi orang tampil sempurna di luar, tapi di rumah beda perangainya. Maka orang dulu telah menjadikan rumah itu tempat ibadah yang kedua setelah masjid. Nah, berzikir pagi dan petang di rumah. Di antara sholat sunnah tegakkan di rumah. Nah itu cara kita untuk kemudian mengimplementasikan malu kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi kita, kalau engkau ingin punya rasa malu, kata Nabi kita dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Nabi kita, wabqi ala khati'atik, sering-sering tangisi dosamu di waktu yang sepi. Nah, di waktu sepi tangisi dosamu. Makanya di antara 7 golongan yang dapatin naungan di hari kiamat nanti, kata Nabi kita adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, seseorang yang kemudian dia terbangun di sepertiga malam di waktu yang sepi, dia berdoa kepada Allah, dia sholat malam, sampai-sampai ketika dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, fafadat ainahu, sampai dia kemudian mengeluarkan air matanya, dia nangis di waktu yang sepi, nggak ada orang yang melihat. Maka ini adalah sebuah kemuliaan. Ini cara kita untuk melatih rasa malu kita, ya, dan tegakkan di rumah kita. Kata Nabi kita, ada satu kelompok yang enggak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya banyak makna, kata Imam Al-Qurtubi, yang enggak dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti, la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Ada orang yang enggak mau dilihat Allah pada hari kiamat. Makna la yanzurullah itu, makna enggak dilihat itu, kata Imam Qurtubi, la yadkhulul jannah. Orang ini dia nggak masuk surga. Satu di antaranya adalah, kata Imam Qurtubi, adalah ad-dayus. Apa itu dayus, Pak? Dayus itu sebagian orang mengatakan maknanya adalah suami yang tidak cemburu dengan istrinya. Isinya keluar rumah kemudian dia buka auratnya, dia biarkan. Ini dayus. Tapi kata Al-Imam Ibnu Abil Mandur, dayus itu maknanya adalah seorang kepala rumah tangga, yang membiarkan kemaksiatan tegak di rumahnya dan dia biarkan. Itu dayus. Anaknya lagi ABG gitu ya, dipacarin sama orang lain, dibawa ke hilir, ke mudik, dibawa naik motor-motoran gitu ya, dia biarkan terjadi di depan matanya dan dia biarkan. Kata Nabi, ini ada dayus. Kan ada hari ini Pak, orang tua kalau anaknya nggak dipacarin sama orang, dia ngerasa dia seolah-olah dia dikena musibah gitu. Ya Allah Ustadz, ini anak-anaknya nggak laku-laku nih. Tapi kalau udah dipacarin dia senang, wah udah laku nih anak nih. Ya, ini musibah. Kata Nabi, berhati-hati dengan dayus. Nah, di antara karakter itu hilang rasa malunya. Ya, dia lebih melihat harga dirinya di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abil Mandur, dayus itu adalah orang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan tegak di rumah tangganya, dia biarkan. Maka la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah, maka dia nanti di hari kiamat nggak dilihat oleh Allah. Nah ini pentingnya kita punya rasa malu sehingga kita benar-benar takut kepada Allah ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Yang kita cari adalah pandangan apa? Pandangan Allah, jangan sibuk dengan pandangan manusia. Karena kalau pandangan manusia ini nggak ada selesainya. Bagi si fulan kita baik, bagi si fulana mungkin kita buruk. Manusia. Hanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, banyak dalam kehidupan ini penderitaan yang aku alami, dan puncak penderitaan itu adalah ketika aku berharap kepada manusia. Puncak penderitaan hidup adalah ketika kita berharap kepada manusia. Sebesar apapun harapan kita, maka sebesar itu juga kekecewaan yang akan kita alami. Maka berharap kepada zat yang sempurna, zat yang tidak punya celah, Allahu Jalla wa'ala. Berharap kepada Allah.
Nah, ini kaidah, dengan kita memupuk rasa ini maka insya Allah Allah akan membimbing kita agar kita memiliki rasa malu, ya, karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Terakhir Nabi pernah bilang sama Jibril pernah bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu pasti akan mati. Silakan hidup sesukamu, tapi ingat kamu akan mati, kamu akan bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun bih, cintai manusia sesukamu, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Maka cinta yang sesuai adalah cinta kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita cinta sama istri kita, cinta sama anak-anak kita, cintai mereka, tapi niat kita mencintai makhluk karena kita cinta kepada Allah. Yang ketiga, kata Jibril kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih, beramallah sesukamu, tapi ingat kamu akan dibalas. Perbuatan buruk yang engkau lakukan, engkau akan melihat balasannya. Perbuatan yang baik yang engkau kerjakan, maka Allah tidak akan pernah sia-siakan. Semuanya akan dihitung oleh Allah, kebaikan ataupun keburukan. Maka mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan, sehingga kita malu ketika kita bermaksiat kepada Allah, malu tidak mentaati Allah, kita takut kalau dosa kita nggak diampuni sama Allah, dan perkara ini akan membimbing kita kepada jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang Allah ridhai, dimudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amalus salih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.